tema kita hari ini adalah mendalami perkawinan kita. Itu sama dengan ketika kami para Romo itu mendalami panggilan kita sebagai seorang imam. Jadi menjadi imam itu seperti apa toh? Menjadi Romo itu seperti apa toh? Nah, sekarang ini kita mendalami hidup sebagai pasangan suami istri itu seperti apa. Kalau kita itu tidak bisa merasakan ciloknya enak, atau di sini apa namanya, bukan cilok, apa namanya, seblak itu, tapi yang paling enak, tetapi kita tidak pernah bisa merasakan enaknya. Paling-paling kita akan makan seblak di mana-mana. Beli seblak, asal ada seblak beli-beli. Tetapi kita kadang-kadang tanya ketika orang mau kuliner, Pak, Mah, kita akan makan di mana? Romo, jangan di situ. Oh, di sini enak Romo. Di Bandung itu kan makanan banyak sekali. Makanan Sunda banyak, makanan Western banyak, kafe banyak, tetapi selalu orang itu memilih mana kafe yang favorit, mana makanan Sunda yang favorit, dan mana makanan Western yang favorit. Itu untuk para pasutri, untuk kami adalah siap untuk menerima undangan. Ya Romo ya, kan kita tidak bisa memilih ya. Nah, perkawinan pun sama. Ketika kita tidak merasakan perkawinan dan indahnya perkawinan itu, waduh, lah itu agak berat. Karena apa? Karena kita akan membagikan itu bukan hanya ajarannya, yang akan kita bagikan itu adalah tesnya. Kalau di Semarang itu ada gudeg Juminem, ada gudeg Abimanyu, ada gudeg Bu Susi, wah itu macam-macam. Tetapi orang itu yang namanya gudeg yang khas itu seperti apa itu kan baru kita rasakan ketika kita itu makan, sehingga kita itu lidahnya sudah terasa. Orang yang minum kopi, tetapi kopinya asal kopi tubruk, cori, dan kopinya macam-macam, beda rasanya ketika orang itu membuat kopi. Oh, Romo mau buat apa? Kopi V16 misalnya. Maka kucuran yang pertama itu paling-paling 20 mili. Setelah itu ditunggu 1 menit baru dikucuri yang kedua. Itu rasanya berbeda daripada Bapak Ibu kucuri semua. Nah, ini soal tes yang kita berikan. Kopinya sama, filternya sama, air panasnya sama, tetapi cara meramunya itu yang berbeda. Itulah yang mau kita bagikan kepada para pasangan suami istri yang akan kita dampingi dalam persiapan perkawinan maupun yang akan kita dampingi dalam tahap-tahap perkawinan. Ini syarat mutlak bagi pendamping keluarga, yaitu apa? Merasakan apa yang dihidupinya sendiri. Nah, kami tidak bisa merasakan susahnya menjadi seorang ayah, kami tidak bisa. Merasakan indahnya menjadi seorang ibu, kami tidak bisa. Sedemikian pula halnya, Bapak Ibu tidak bisa merasakan kehidupan kami sebagai seorang imam. Makanya pagi-pagi diajak, Romo, kemana yuk kita jalan-jalan? Romo pagi-pagi harus bisa berdoa dan meditasi. Bapak Ibu silahkan pergi jalan-jalan kemana-mana. Nah kalau udah Romo panggilannya terbalik itu nanti malah pusing. Habis dari misa paroki diajak pergi, wah ini kami mencintai pastor ya, tapi tidak mencintai panggilannya. Nah, kita mulai dari mana Bapak Ibu? Kita harus sadar bahwa ketika kita KPP itu kita hanya mendapatkan materi, tetapi tidak bisa merasakan indahnya perkawinan. Sesi yang paling berkesan dalam KPP apa? Satu adalah komunikasi keluarga. Yang paling tidak berkesan apa? Ekonomi rumah tangga. Itu 2 materi. Nah, dan juga untuk tim pendamping keluarga itu pernah saya kumpulkan di Keuskupan Agung Semarang tahun 2011. Kemudian saya beri kuesioner tentang perkawinan Katolik. Mohon maaf Bapak Ibu, tim pemberi KPP yang jumlahnya 400 tidak paham tentang perkawinan Katolik. Bahkan ketika saya tanya sama Romo perkawinan Katolik itu basicnya dari mana? Langsung disebut kanon 1055, 1056. Karena apa? Karena dulu kita hanya belajar 1 semester atau 2 tahun, 1 semester saja berkaitan dengan perkawinan. Nah, saya itu sebagai Romo itu baru mengerti, baru memahami tentang perkawinan itu ya setelah saya kuliah. Bukan kuliah di sini, tapi kuliah di luar. Itu baru memahami, oh ternyata perkawinan itu seperti itu ya. Berbeda dengan apa yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Nah ini, maka penting bagi kita sebagai pendamping keluarga harus tahu tentang perkawinan dan memahami perkawinan ya. Nah ini, karena apa? Sebagian besar pasangan suami istri itu hidup secara sekuler.
saya mengatakan, ini orang Katolik tetapi tidak bisa dibedakan dengan orang kafir dalam penghayatan hidup keluarga sehari-hari. Tidak ada bedanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa bersama dengan anak-anak setiap minggu? Ya, lumayan. Dah mulai. Siapa yang berdua setiap hari bersama dengan anak-anak? Setiap hari berdua pada anak-anak. Siapa yang makan bersama dengan seluruh keluarga? Ya. Siapa yang ada waktu untuk ngobrol bersama tanpa HP, tanpa televisi? Siapa yang memplanningkan bahwa setiap minggu kita perlu ada waktu bersama untuk kumpul pergi makan bareng? Nah, semakin lama semakin sedikit. Nah, karena itu pola hidup seorang keluarga Katolik. Demikian juga halnya dengan Romo. Kita religius itu punya pola hidup. Bangun pagi terus ngapain? Pegang HP? Tidak. Bangun pagi terus mandi. Habis itu gosok gigi. Penolong ibu. Bangun pagi misalnya jam 5, jam setengah 6 sudah misa. Nanti jam 6 kita ibadat pagi. Ibadat pagi meditasi pribadi 1 jam. Jam 7 makan bersama dengan komunitas. Makan bersama ngobrol-ngobrol. Jam 7.30 sudah mulai bekerja. Pulang jam 12 ibadat siang, 12.30 itu kumpul makan dengan romo-romo yang lain. Nah, setelah itu ada yang namanya jam suci untuk para romo, siesta. Tetapi untuk romo-romo pastor paroki itu biasanya siesta. Untuk kami yang di kantor tidak ada siesta. Yang ada itu siksaan. Kami itu sampai di kantor sampai jam 4 sampai jam 4. Pulang ke rumah 1 jam lah, dari Sunter, dari Cikini ke Sunter 1 jam. Macet, habis itu ngapain? Olahraga. Dari jam 4, jam 5 sampai jam 6 itu olahraga, jalan keliling rumah itu. Kemudian setelah itu mandi, meditasi, doa sore, makan sore, jam 7 dengan romo-romo. Habis makan sore kemudian ibadat penutup kompletorium, adorasi sakramen Maha Kudus. Ini pola hidupnya seorang imam. Kalau imam itu sudah melupakan pola hidup seperti ini, hanya tinggal menunggu waktunya untuk dipanggil Bapa menuju ke surga atau dipanggil Bapak Niem. Ya karena apa? Pasti akan dual hidupnya. Dan banyak para imam kami, kami itu kehilangan imam sudah berapa? Ini mau kehilangan 1 lagi kami. Karena apa? Karena pola hidupnya itu sangat sekuler. Karena begitu tinggal di paroki, pola hidupnya itu mengikuti pola hidup seorang awam. Kami yang di kantor itu juga merasakan kalau kami tidak kuat dalam doa pola hidup, maka kami itu hanya menjadi karyawan KWI. Ya itu bubar itu dan hanya tinggal menunggu saatnya, kemudian kita mengalami krisis panggilan, dan setelah krisis panggilan baru kemudian kita menemukan Mbak Kris yang lain. Nah, mengapa ini penting? Karena saya sebagai seorang, karena apa? Supaya keluarga-keluarga itu tahu bagaimana yang bersangkutan itu perlu mendukung seorang imam dalam hidup panggilan. Polanya memang seperti ini. Kami pun tahu, maka teman-teman di komisi keluarga saya mengatakan, teman-teman, kalau teman-teman itu ada keperluan keluarga, prioritas pertama pertemuan keluarga dulu. Tidak usah datang pertemuan, tidak apa-apa. Jam 9 malam itu mesti saya bubari pertemuan. Karena apa? Pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, setidak-tidaknya ketika anak itu mau tidur sudah tahu bapaknya itu yang mana. Nah, ya karena apa? Karena pola itu tidak terjaga, itu nanti akan berat ya. Salah satu anggota tim kami itu anaknya sekolah di Kor Yesu di Semarang. Dia ditanya, siapa yang masih bubuk bareng dengan orang tuanya? Tunjuk jari. Siapa yang masih berdoa bersama dengan orang tuanya? Tunjuk jari. Siapa yang masih makan bersama, kemudian rekreasi bersama dengan orang tuanya? Tunjuk jari. Siapa yang pergi ke gereja bersama dengan orang tuanya? Tunjuk jari. Teman-temannya yang lain tidak ada tunjuk jari. Pulang ke rumah tanya, Pak, keluarga kita itu masih normal enggak ya? Anak itu Bapak Ibu, itu baru soal 1 ya. Bro, di SMA lain, di SMA itu lain. John, kamu itu enggak pernah keluar ke rumah, enggak pernah, di rumah saja. Ngapain kamu jadi anak papi dan mami? Teman-teman semua itu loh.
malam pergi jalan, nongkrong, rokok, kamu itu mau jadi apa? Jadi santo. Itu betul dikatakan. Saya itu waktu kecil ya sama, karena hidupnya itu kan teratur. Dan teman-teman saya itu kan dangdutan malam, pulang malam, dangdutan malam, pulang mabuk. Kemudian pernah ada yang ditangkap polisi karena nyolong sandal di masjid itu. Teman-teman saya itu, saya tidak kumpul dengan mereka. Dan ketika kumpul dengan mereka itu pertanyaan sama, orang kok suci-suci mau masuk surga ya? Itu kan aneh. Dan di pekerjaan sama, bapak-bapak diojo-ojoi sama teman-temannya. Bro, mosok cowok itu hidupnya ya takut sama istri. Kita itu merdeka, sekali-kali itu punya me time dengan teman-teman, nongkrong, naik sepeda kemana-mana. Itu hak kita sebagai seorang laki-laki. Kita ya jalan-jalan ke sana-sana, kumpul bareng-bareng, reuni bareng-bareng, itu hak kita sebagai laki-laki. Kamu laki-laki takut sama istri ya? Itu provokator-provokator itu banyak di dalam reuni-reuni. Betul, provokator-provokator itu. Nah, kadang-kadang kita merasa aneh karena kita hidup benar. Nah, ini penting karena apa? Karena kita itu hidup dalam sebuah lingkungan yang sekuler. Betul-betul sekuler, dan kita tidak paham dan mengikuti begitu saja pola hidup sampai kemudian unsur nilai-nilai iman kita, penghayatan iman kita sebagai keluarga dan perkawinan itu mulai bubar. Nah, ini tidak terasa, tergerus dari situ. Nah, katekese ini mau mengajak kita untuk apa? Untuk mendalami, ya, mendalami supaya kita tidak terjebak pada sebuah doktrin yang tidak kita pahami. Perkawinan itu adalah monogami dan indissolubilitas. Lemper apa itu ya. Nah, Bapak Kardinal itu meminta, Mbak Romo tolong dibuatkan katekese untuk keluarga. Tujuannya apa? Supaya para pasangan suami istri itu bisa merasakan indahnya hidup berkeluarga. Cari bahasa yang sederhana walaupun bahasa perkawinan itu susah, bahasa teologi itu susah. Karena kita mengajarkan yang bagian ajaran perkawinan juga tidak mudah, maka dimintalah untuk membuat sebuah katekese perkawinan. Nah ini. Nah, ini tidak usah. Romo, katekese perkawinan itu sudah dalam bentuk buku. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan dalam bentuk file lengkap dengan acara pembukaan, penutup, batang tubuh, itu lengkap semua. Jadi ada lagunya, sudah ada nyanyinya, itu semua sudah ada. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti itu mempraktekkan saja untuk kelompok-kelompok kecil. Romo, apakah ini untuk KPP? Tidak serta-merta untuk persiapan perkawinan, tetapi untuk kita sendiri sebagai tim, kita perlu kumpul bareng, ngobrol bareng. Daripada kita kumpul di paroki kemudian kita bingung, kita mau bahas apa ya? KPP sudah terlaksana, rekoleksi tidak ada dukungan dana, kemudian pertemuan-pertemuan kita bingung. Lah sudah, kita kumpul ngobrol beberapa pasutri di tim kita bahas satu persatu tema-tema ini. Romo, boleh tidak pakai Zoom? Boleh pakai Zoom. Tetapi kalau jauh, kalau dekat ya Zoom-Zooman. Nah, jadi dikemas keguruan juga sama. Jadi ME tidak pernah mengajarkan tentang katekese perkawinan. Jadi teman-teman yang mengikuti ME itu belum tentu paham tentang perkawinan Katolik. Tahu tentang dialog, diperdialog, tetapi yang pemahaman tentang perkawinan Katolik saja itu tidak cukup dengan modul ME. Ya. Yang kedua, couple focus itu juga sama nasibnya. Jadi kita cucinya apal, tetapi perkawinan juga tidak apal. Yang ketiga CFM apalagi, ini orang-orang yang bertobat, penjahat-penjahat yang bertobat ini tidak paham perkawinan Katolik, hidup gereja saja tidak paham apalagi hidup Katolik. No? Mereka pokoknya tahu menjadi pria yang hebat, 1, 2, 3 ya salah, 1, 2, 3 semangat, 1, 2, 3, yes, pria sejati, yes, wanita beriman, kalau sudah mulai patriot, kosa. Nah itu kalau dengan patriot, ya tetapi kembali lagi mereka tidak paham tentang perkawinan Katolik. Yakin Ustaz? Mengapa mereka tidak paham? Kami yang romo-romo aja pahamnya baru setelah belajar kok. Sebelumnya juga tidak paham. Nah, jadi kita belajar bersama tentang ini. Jadi tidak ada yang mengajari, tidak ada yang diajari. Kita bersama-sama mendalami ya. Karena perkawinan kita itu kan indah ya, kita lihat
Ini gini kalau nonton seperti ini itu kan sambil lihat pasangannya, tuh. Kemudian sambil pegang pasangannya. Walaupun kita itu kedinginan di sini, tetapi lebih enak kalau kita itu mendapatkan kehangatan dari pasangan kita. Tuh. Dan sambil nonton videonya kita pegang pasangan kita. Apa? Ya kalau bawa. Nah, bagi kami perkawinan itu indah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang menjalannya gimana itu? Kita ingat pengalaman kita ketika kita menikah. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I'm with you. Pertanyaannya apa yang saya rasakan ketika saya itu dulu menikah di dalam acara perkawinan, ketika dituntut oleh orang tua, ketika bersolat di depan altar, ketika harus menantikan pasangan untuk datang. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Ketika kita mau mengucapkan janji perkawinan, perasaannya bagaimana? Ketika kita disambut oleh teman-teman kita, Take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, saya susah untuk mencari yang orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu mesranya di kamar, tidak di luar. Nah, sekarang silahkan sebagai pasangan suami istri yang tidak berpasangan, ya cari pasangan yang baru. Jawab pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita menikah dulu, apa yang paling berkesan yang aku rasakan pada upacara perkawinan kami? Marilah berdoa. Nah, itu dijawab, dibicarakan dengan pasangannya. Ya, apa sih yang paling berkesan, yang paling indah yang saya rasakan pada waktu aku menikah dengan dirimu? Om, jangan lihat saya Om, saya malah takut. Nah, ini berdua ya boleh sharing. Ya tapi bukan menikah denganmu, menikah dengannya. Apa yang paling indah, saat yang paling indah ketika pada waktu perkawinan kita itu apa? Yang saya rasakan, ini kan personal toh. Entah pada waktu kamu menggenggam tangan saya, pada waktu aku mendengarkan janji perkawinan, atau pada waktu Romo memberkati rasanya seperti merinding semua badannya.
Silakan dibagikan dengan pasangannya. Oh, silakan. Oh, ini pendalaman perkawinan saya tidak tahu. Romo, saya lupa Romo. Justru mengapa saya menyetelkan filmnya itu supaya kita ingat. Sudah. Apa yang paling indah? Dan setelah kita mengatakan apa yang paling indah kepada pasangan kita, kita mengatakan terima kasih sambil memeluk atau mencium pasangan kita. Nasibku yang tidak dengan pasangan. Ya, Bapak Ibu, Kak, saya yang melihat aja ternyuh hati saya melihat perkawinan kok. Masa Bapak Ibu yang mengalami tidak merasakan apa-apa? Sudah mati rasa. Sudah. Ini satu hal penting, kenapa? Karena kita itu kalau tidak ingat akan the wedding kita, oh sudah ingat, hilang itu. Nah, kita tidak akan ada memori yang luar biasa yang dapat kita cermati. Karena selalu ada yang istimewa pada waktu itu. Nah, yang istimewa itulah yang kita katakan kepada pasangan kita dan kita ucapkan terima kasih, ya. Dan kemudian kita berikan pelukan. Ya. Ya, siapa yang hari ini belum memeluk pasangannya? Iya. Nah, pendalaman katekese perkawinan ini diawali dengan apa? Syukur atas cinta yang kita terima, terutama pada awal perkawinan kita. Itu hal yang luar biasa. Saya ingat ketika saya ditabiskan itu, saya cerita kemarin tuh. Saya itu bingung, saya itu harus sujud kepada siapa? Dan pada hari terakhir itu, kakak itu datang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di biara. Setelah saya jadi romo loh, saya jadi frater ya. Setelah jadi romo, dan kemudian yang bersangkutan itu bersedia menjadi wakil orang tua, dan saya sujud kepada kakak itu walaupun dengan hati yang tidak nyaman. Nah memang saya harus mengatakan terus terang, dan nyaman karena apa? Maksud saya sujud dan mohon restu pada orang tidak pernah memberikan restu pada saya jadi romo. Oh, saya senang kalau lihat ekspresi. Oh, nah, Bapak Ibu dapat membayangkan rasanya seperti apa tuh? Orang yang selama ini mengatakan, orang kamu itu tidak normal, kamu lebih baik kuliah, ambil di UI, salah jurusan nuklir, popo, terserah. Dan ini kok malah jadi romo, dan dia datang untuk pertama kalinya, dan pada waktu itulah saya sujud kepada kakak saya. Bapak Ibu, tidak dinyana-nyana dan tidak disangka-sangka, itu membawa perubahan pada kami keluarga. Saya yang selama ini tidak begitu sayang pada kakak-kakak, hari itu berubah. Dan kakak yang dulunya itu merasa hilang sendiri, hidup dalam keluarganya sendiri dan tidak urusan macam-macam soal adik-adiknya, menjadi pendukung CARE. Kakak saya menjadi militan sekarang, militan dengan Katolik malah, walaupun gereja Kristen. Pendampingan keluarga ikut, jadi saya memberikan pendampingan keluarga yang bersangkutan itu ikut, saya suruh sharing dia. Dan kemudian saya memberikan training di GKI, dia ikut menjadi panitianya, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Tiga-tiganya. Dan setiap kali itu datang ke Sunter, rumahnya Klender, datang ke Sunter untuk ngobrol, cerita, ngajak makan, sharing-sharing tentang keluarga mereka, dan kemudian minta retret. Terus aku tak retret kemana? Ke Giri Sonta dengan Romo Cangwe. Dan setelah itu mengatakan, ini retret yang terindah yang pernah kami alami. Kakak saya mengatakan seperti itu. Itu kalau tidak tabisan itu tidak berubah. Tetapi karena tabisan itu, sekarang saya menjadi punya apa? Penjaga panggilan yang luar biasa, yaitu kakak saya yang Kristen ini, penjaga betul tabisan. Dan kemenakan-penakan itu ya penjaga betul panggilan saya. Jadi saya itu kalau pergi kesepian cari tempat untuk makan itu, saya telepon kakak saya atau telepon penakan. Di rumah ndak? Apa Lek panggil saya Pak Lek. Yuk kita makan, siap nyupiri saya makan, saya bayari pastinya. Dan kemudian nonton bioskop dengan dia, ngobrol dengan dia, habis itu kita pulang, saya antar dia pulang ke kos. Dan itu membahagiakan, dan itu tidak pernah kita terima.
dua minggu yang lalu, tanpa pengetahuan kakak saya yang muslim, itu yang sudah merasa dirinya lepas dari gereja, itu lepas dari gereja, lepas dari keluarga, sudah lepas dari gereja, dia sudah bertobat loh. Dulu Kristen, sekarang bertobat jadi muslim, sudah. Anaknya itu tahu-tahu menikah dan menikah siri. Kalau saya bilang, loh ini keluarga kok tidak pernah dikabari, tidak pernah diberitahu. Lalu bagaimana? Nah, kemudian kakak dan kami itu rembukan bareng. Itu kakak saya berarti beda kan, rembukan bareng, dan kemudian kita mengatakan, oke, karena dia itu mau menikah dan tidak membuat undangan, maka salah satu dari kami itu datang ke sana, dan kakak ipar saya datang. Untuk apa? Untuk hadir dalam pernikahan KUA yang hanya dihadiri oleh 10 orang. Dan setelah itu kita buat grup, dan nanti tanggal 30 kita akan berkunjung bersama, satu keluarga lengkap berkunjung ke Boyolali untuk ketemu sama besan yang ada di sana. Nah itu kalau kita itu tidak seperti dulu lagi, wah itu bubar kita, keluarga kita. Pendamping keluarga, sekretaris eksekutif KWI, komisi keluarganya bubar. Tetapi itu pengalaman yang sampai sekarang nyendel Bapak Ibu. Pengalaman yang sampai sekarang itu nyendel bagi saya itu adalah bahwa ternyata itu peristiwa tabisan pada waktu itu menjadi sebuah tonggak sejarah yang sampai sekarang itu saya mengatakan bahwa saya yakin menjadi pendamping keluarga dan keluarga itu luar biasa. Itu karena itu. Nah Bapak Ibu kan mesti mengalami di dalam perkawinan Bapak Ibu pada waktu wedding. Sing weddingnya pakai jarik, serimpet-serimpet. Ada yang pakai lipat nestip, wow, sudah nasi, wedepe tambahin pakai sulak, gawat macam-macam lah deh. Tapi kan masa tidak ada yang indah. Nah, Bapak Ibu, suatu saat mungkin Bapak Ibu berdua itu nyatet pengalaman yang terindah dan kemudian dicatat, disimpan untuk Bapak Ibu dan nanti bisa dibagikan ketika kita memberikan KPP. Itu bisa diberikan. Nggih, ya itu memang betul seperti itu. Nah, startnya dari situ. Nah, kita harus tahu bahwa de facto itu orang itu bisa untuk menikah secara tidak Kristiani. Dan itu kita tidak memaksa. Jadi ada anak-anak kita itu karena merasa bahwa di gereja itu nikahnya sulit. Padahal sebetulnya gereja Katolik itu pernikahan itu paling gampang syaratnya. Tetapi menurut banyak orang itu gereja itu sulit dan sulit karena apa? Karena repot cari romo, susah, harus ikut kursus dan sebagainya. Mereka itu sudah termainstream karena mereka tidak punya referensi untuk tempat lain. Nah, terus banyak teman-teman kita itu menikah di luar gereja. Apakah ada orang-orang Katolik yang menikah di luar gereja? Tidak sedikit Bapak Ibu, hanya tidak terdata. Jadi mereka menikah secara Kristen karena karena kecewa. Saya itu belum dibaptis kok. Saya itu kan gereja Katolik sejak kecil sampai besar. Kan saya itu kan Katolik. Loh, saya mau menikah di gereja Katolik kok enggak boleh karena apa? Belum baptis, belum tercatat di buku baptis dan di lingkungan. Pertanyaannya, bayi yang lahir belum dibaptis itu dicatat sebagai anggota gereja apa tidak? Nah kan anggota gereja. Nah, dan kita itu tidak bisa dibantu. Kalau orangnya menikah di luar gereja Katolik, pendeta-pendeta itu pokoknya asal ada sesuatu yang beres, tinggal wani piro toh. Kadang-kadang seperti itu ya. Tidak semua itu seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Menikahkan orang yang tidak bisa dinikahkan. Ada anak dua-duanya berkebutuhan khusus, hamil. Keluarganya datang ke tempat saya, Romo ini harus dinikahkan karena anaknya sudah hamil. Lalu hamil aja tidak tahu, merawat kehamilan saja tidak tahu, yang satunya itu juga tidak bekerja dan tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi kan orang yang berkebutuhan khusus itu kan yang mempunyai dorongan nafsu kan tidak terkendali. Berbeda dengan kita yang masih sadar-sadar sedikit lah. Nah mereka itu kan ketemu tubruan kan tidak ada yang kontrol. Nah hamil, kemudian gereja kan tidak bisa menikahkan karena terhalang kan. Terhalang, tidak paham kok. IQ-nya aja di bawah 60. Nah, akhirnya terjadi apa? Kami tidak menikahkan, tetapi kita membantu untuk pengurusan sipilnya bisa, Bu. Tidak mau, pokoknya harus dinikahkan secara gereja. Yang bersangkutan pergi ke gereja Kristen. Dinikahkan gereja Kristen, dua-duanya Katolik. Sama pendeta dinikahkan, dan setelah itu kemudian ya mereka hidup sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya. Doanya di mana? Anaknya dirawat oleh ibunya, orang tuanya.
Ya sudah, sama saja tuh sebetulnya. Hanya yang dipikirkan adalah mencari status anak. Itu yang kadang-kadang terjadi. Orang Katolik banyak enggak yang menikah di KUA secara siri? Ada. Misalnya selingkuh, punya anak, kemudian memutuskan untuk menikah secara siri. Itu juga ada. Bapak Ibu silakan nanti Bapak-bapak dicek. Itu cara yang bagus. Jadi menikah di gereja Katolik, kemudian kalau ketemu dengan orang, nikah siri, nikah siri, nikah siri. Ya tetapi dosa. Nah, pernikahan gerejawi itu yang dilakukan di gereja pun sebetulnya membutuhkan yang namanya iman. Tetapi Bapak Ibu, kita itu tahulah, orang-orang yang datang menikah di gereja itu kan kalau pas butuh gereja, setelah itu yang mereka plung pergi kemana kita tidak tahu. Maka ditulis mereka tidak aktif dalam gereja, tidak pernah ikut kegiatan lingkungan. Lalu kegiatan lingkungan isinya mau ibu-ibu sama bapak semua, usia lanjut semua. Yang muda-muda belum selesai bekerja, nah mereka bisanya kumpul di komsel. Nah mereka tidak terlibat di lingkungan, tetapi mereka terlibat di komsel, komunitas sel, entah itu CFM, entah itu komunitas sel apa. Mereka kumpul di sana, aktif di sana. Lah pamong lingkungannya kan tidak tahu, dan kemudian menolak untuk memberikan rekomendasi untuk menikah, padahal tidak boleh. Tetap harus diberikan rekomendasi. Ya kita hanya memberitahu selama ini dirimu aktif di mana, ada kegiatan gereja enggak? Oh ya diajak untuk aktif. Tetapi mereka yang menikah itu kadang-kadang mengandaikan iman, padahal mereka tidak beriman. Yo agamanya Katolik, KTP-nya Katolik, tetapi tidak beriman Katolik. Buktinya apa? Kebanyakan foto daripada liturginya. Betul. Saya itu kadang-kadang dengan yang ngeluh kepala saya itu. Romo nanti gini ya, waktunya 45 menit untuk misa. Lah waktu 45 menit itu kan gampang. Dirimu atur pengantinnya itu jalannya cepat. Fotonya tidak usah diulang-ulang, cepat. Malah fotonya banyak itu, kemudian romonya itu disuruh menunggu. Romo tunggu dulu sebentar ya, kita foto dulu. Pak Ijo ternyata. Nah itu kan tidak ada imannya Bapak Ibu ya. Apalagi ketika itu mau janji perkawinan itu malah cengenges-cengenges, senyum-senyum dan sebagainya. Dan kemudian begitu selesai cincin dipasang langsung. Itu kalau pengen saya tak keplak. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa mereka menghayati perkawinan ya tanpa iman. Ya, mau gimana lagi? Memang tidak beriman kok. Imannya sangat dangkal sekali ya. Perkawinan juga dihayati ya tanpa iman. Maka tidak mengherankan begitu mereka sudah berpikir tentang 3 bulan tidak diberi nafkah sama suaminya, langsung minta cerai. Romo, ini kan saya diperlakukan tidak adil. Kenapa? Tidak diberi nafkah. Harusnya laki-laki itu kan bekerja. Bu, baru saja di PHK. Selama masa COVID, dia masih hidup saja sudah syukur tidak bunuh diri. Dia ini masa dituntut menjadi seorang suami, bertanggung jawab terhadap stres lah. Wong sudah bapak-bapak itu sudah dijatuhkan, blek itu kan biasanya semangatnya itu kan langsung kendor. Dan kemudian di rumah itu masih diucai-ucai untuk cari kerja. Apa ndak jebol kupingnya? Ngeluh gitu. Dan kemudian alasan istrinya untuk menceraikan dia itu karena apa? Tidak bisa memberi nafkah. Secara yuridis betul, tetapi kan ini jadi tidak betul. Romo, dia itu sudah selingkuh loh Romo. Masa tidak bisa menikah dengan orang selingkuh? Nah dulu perkawinannya gimana? Diajari tentang ini enggak? Ya diajari Romo, tetapi ya tidak masuk akal lah. So saya itu tetap setia dengan orang selingkuh, hanya orang gila aja yang setia dengan orang selingkuh. Ya ampun. Tetapi itulah ketika orang itu di sini mindsetnya sudah mindset hukum ketika menikah. Jadi bukan mindset cinta ya. Nah, maka ketika kita itu mendalami perkawinan, jangan pegang dulu hukumnya. Hukum perkawinan itu adalah untuk administrasi, validitas, lesitas, administratif. Tetapi ketika kita berbicara tentang perkawinan, mendalami perkawinan, itu harus dimulai dari pengalaman yang namanya pengalaman kodrati kita, pengalaman akan cinta. Nah ini penting Bapak Ibu, tujuan kita adalah supaya kita itu tracknya tahu jelas. Mengapa kok kita itu tidak boleh, mengapa kok harus menikah dalam bentuk lembaga? Mengapa mempunyai anak, tujuannya itu karena apa? Karena rate-nya itu, startnya itu dimulai dari mana? Dari pengalaman akan cinta. Maka kalau kita melihat katekese perkawinan itu diawali dari cinta. Nah, cinta yang umum dulu.
cinta yang umum, kemudian masuk kepada cinta kasih suami istri. Cinta yang umum itu berbeda dengan cinta kasih suami istri. Misalnya, saya hidup romo sebagai kakak dan adik, itu tidak pernikahan. Itu namanya kakak dan adik. Saya hidup sebagai sahabat, ya sahabat boleh sebagai dasar dari perkawinan, persahabatan perkawinan. Tetapi kan cinta kasih perkawinan itu kan khas. Beda dengan cinta kasih umum. Saya mencintai Romo Sumardi berbeda dengan Om Sopogi, Om Cokro dengan Tante Malia, Memelia, no? Beda. Pasti berbeda walaupun kita itu boncengan naik sepeda motor, naik mobil bareng-bareng, makan bareng, tetapi kan kita tidak mesra-mesranan. Malah dikira homo loh. Romo pergi runtang-runtung terus dengan itu, jalan gandengan terus. Nah, maka cinta itu kemudian semakin mengerucut masuk pada cinta kasih suami istri. Nah, pertanyaannya, kalau cinta kasih suami istri, apakah cinta itu hanya masuk, sumbang, pasang, sambung? Kan tidak. Cinta kasih suami istri itu kan perlu dibuatkan dalam lembaga. Supaya apa? Tidak hidup dalam kumpul kebu. Ya, bukan kumpul kebu. Hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan. Apapun ya. Nah, mengapa pentingnya lembaga itu kita mulai bahas di sini. Nah, lembaga itu tidak akan jalan itu kalau tidak ada yang namanya itu komunikasi. Nah, komunikasi itu secara ilahi itu bukan hanya komunikasi suami istri, tetapi komunikasi antara suami istri dengan Allah. Maka larinya adalah ke sakramen. Nah, dan sakramen itu memberikan makna bagi kita nilai-nilai perkawinan yang dihayati bukan secara duniawi, tetapi dihayati sebagai cinta kasih Allah. Karena komunikasi kita dengan Allah, maka muncullah yang namanya kesetiaan dan terpisahkan perkawinan. Ini bukan dari pasangan suami itu sendiri, tetapi dari cinta yang sudah dibaptis menjadi cinta ilahi dan disempurnakan di dalam perkawinan oleh Allah sendiri, baru bisa berbicara tentang satu dan tak terpisahkan. Kalau kita menjelaskan urutannya dari cinta, itu akan lebih mudah memahami. Tetapi kalau kita menjelaskan dari dogma, Bapak Ibu sekalian, Gereja Katolik mengajarkan bahwa cinta itu adalah satu dan tak terpisahkan. Jadi tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun kecuali oleh kematian. Ajarannya betul, tetapi tesnya itu tidak akan terasa kalau kita hanya menjelaskan ajarannya saja tanpa kita memandang larinya dari mana. Nah, setelah cinta, kesetiaan dan perkawinan, nah kemudian masuk cinta itu hanya seperti itu saja. Cinta itu kan kalau orang itu utuh, terbuka, total, eksklusif, maka nanti tidak ada halangan, tidak ada kondom, tidak ada IUD. Apa meneh? Saya tidak tahu yang biasa dimasuk-masukkan itu apa saja. Nah, dan tanpa yang total kok diwadahi itu, total kok dihalangi kan ya aneh. Wah, namanya saya itu mencintai dengan kamu dengan total, tetapi masih terhalang, kan ya aneh. Yaitu maka kemudian muncullah yang namanya itu unsur prokreatif, dimensi yang lain dari perkawinan, yaitu dimensi keterbukaan terhadap keturunan. Maka kemudian muncullah keluarga bertanggung jawab. Nah, setelah keluarga bertanggung jawab, muncullah keluarga. Tetapi kemudian keluarga ini perlu dijaga dengan apa? Dengan yang namanya itu cara hidup suami istri yang berbeda dengan para hidup suster, bruder, frater, skuter, dan sebagainya yang tertentu. Beda. Supaya apa? Supaya tidak menjadi orang suci, salah panggilan. Ya, Pak Romo menjadi semakin sekuler, Bapak Ibu semakin rohani. Itu kebalik. Nah, kemudian ada manfaat doa dalam hidup suami istri. Kemudian perutusan keluarga tidak hanya sekedar diutus jadi asisten imam, ketua lingkungan, itu secondary. Tapi perutusan keluarga yang utama itu adalah ini. Melanjutkan cinta kasih Allah dan mewartakan cinta kasih Allah melalui apa? Kesaksian hidup. Dan kemudian menjadi terang dan harapan bagi dunia, termasuk bagi dunia kita yang sekuler ini. Dan kemudian kita membahas tema yang ke-12 adalah ada saatnya juga untuk berpesta, tetapi juga bekerja. Itu soal pembagian waktu kerja dan pesta dalam hidup kita sehari-hari. Ini pola dari katekese ya. Jadi kita tidak bisa memberikannya itu lepas-lepas. Misalnya, habis dari tema cinta, kemudian kita lari ke bekerja dan berpesta, tidak boleh. Jadi kita urut karena apa? Pendalamannya itu memang nanti semakin lama semakin mengerucut dan mengerucut kemudian melebar.
Merujuknya kemana? Ke sakramen perkawinan yang melebar kepada berutusan. Kalau di dalam ME itu kan ada pendalaman tentang komunikasi, masuk ke sakramen, dan kemudian open apostolik. Modelnya seperti itu. Tetapi kalau ME kan tidak membicarakan soal sakramentalitas secara mendalam. Hanya sakramentalitas dilihat dari unsur komunikasi dan kemudian langsung dimasukkan open apostolik. Ya, itu agak berbeda. Ya. Di CFM juga sama. Di CFM itu bentuk dulu pribadinya sebagai seorang pria, bentuk dulu peran sebagai seorang bapak, peran seorang suami, kemudian teman pewaris kasih karunia, baru soal menjadi pasutri pendamping. Itu nanti di CFM juga sama. Ya. Di CFC saya belum pernah melihat, tapi mereka punya yang namanya keluarga misioner, ada materinya itu. Nah, ini pola kita, jadi tidak boleh dibolak-balik, diputar-putar, tetapi kita perlu mengikutinya tahap demi tahap. Nah, dalam setiap tahap itu nanti Bapak Ibu akan dapat melihat bahwa setiap tahap itu tidak diberikan itu dalam satu tema itu 5 kali pertemuan, satu pertemuan itu 2 tema, 3 tema, tidak seperti itu. Satu pertemuan ya 1 tema saja. Supaya apa? Tidak terlalu panjang. Biasanya tema pertemuan itu dibahas dalam waktu 1 jam. 2 jam sebelumnya, sesudah dan sebelumnya itu adalah untuk hahaha dan makan. Biasanya seperti itu. Jadi 1,5 jam itu sudah maksimal, jangan terlalu banyak waktunya. Di situ ada tujuannya, Bapak Ibu dapat membaca, kemudian ada sasaran pesertanya, alokasi waktu, sumbernya, sarana, metodenya, prosesnya itu ada semua. Nah, dalam setiap sesi ada pengantar, ada pokok pembahasan, juga ada penutup. Ya, pokok pembahasan itu terdiri dari apa? Di situ ada penjelasan, ada kutipan kitab suci, ada pertanyaan untuk dialog antar suami istri, ada pertanyaan untuk dialog bersama dengan pasutri yang lain. Nah, ini bisa dilakukan kalau jumlah pasutrinya itu tidak terlalu besar. Maksimal itu 10 pasutri. Nah, jadi ini bisa dilakukan di tim pendamping keluarga di paroki-paroki. Ini jangan, tidak usah. Nah, timnya siapa saja? Timnya itu ya Romo terlibat di sana. Romo terlibat di sana, kemudian urut satu persatu diselenggarakan di komunitas yang kecil ya. Yang penting itu adalah bahwa di situ kita pengajaran itu kita baca bersama dan kemudian kita dalami bersama seperti APP ya Bapak Ibu. Cuma di sini kekuatannya itu bukan kepada APP-nya, tetapi kepada kekuatan kita memberikan sharingnya. Ya, sharingnya. Makanya Bapak Ibu perlu membuat catatan-catatan itu tujuannya untuk berbagi. Ya. Ini hampir seperti komunitas dialognya ME. Tetapi kalau komunitas dialognya ME itu kan kita membacakan surat cinta, ya. Bapak Ibu, saya itu membacakan surat tagihan. Nah, kalau di sini kita tidak membuat surat cinta, tetapi kita lebih memberikan peristiwa-peristiwa penting, perasaan kita apa, nilai yang dapat kita petik apa, macam-macam. Nah, bagaimana caranya kalau kita sudah belajar bersama, nanti kita itu mecah timnya. Tim pendamping keluarga itu mecah dan kemudian mencari beberapa pasutri, yuk kita kumpul, yuk kita mendalam perkawinan. Kumpul dengan 5 pasutri atau 7 pasutri, pertemuan rutin dengan mereka. Nanti mereka disuruh untuk mencari teman lain yang belum pernah mengikuti, kumpul lagi. Modelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan mengeluarkan uang dan membuat program di paroki itu untuk mengumpulkan orang suatu sesi, pulang, konsultasi pulang itu pun masih ngasih makan, minum dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita kumpul di keluarga-keluarga terdekat, ngobrol, cerita, ya tema-temanya ini. Jadi ini namanya yang disebut sebagai pendampingan peer group. Kita mulai dari kita sendiri di tim pendamping keluarga paroki, dan kemudian dari situlah mulai kita kumpulkan beberapa orang. Romo kok hanya 3 pasutri? Tidak apa-apa. 3 pasutri semakin lama, semakin banyak itu semakin banyak yang absen nanti. Percaya saja. Alasan itu aneh-aneh. Ini alasan itu nanti ada pertemuan rekoleksi. Saya itu ada pertemuan tetangga saya ada yang meninggal Romo. Mesti banyak. Ya? Yakin sudah. Nah waktunya itu Bapak Ibu latihan sendiri nanti. Tapi kalau sudah latihan di komunitas tim pendamping keluarga paroki itu Bapak Ibu tidak usah latihan. Sebetulnya hanya dibutuhkan membaca sebelumnya dan kemudian menyampaikan. Itu saja. Tidak sulit. Materinya Jeko sudah diberikan enggak linknya ke belum? Terakhir ya, jadi akhir tahun ini akan diberikan materinya.
Hah? Dalam bentuk link, Bapak Ibu tidak usah foto lah. Nah, yang pertama, sesi yang pertama itu kita akan mendalami tentang yang namanya panggilan mencintai. Cinta itu adalah dasar dari panggilan kita. Semua orang itu dipanggil untuk mencintai dan dipanggil untuk dicintai. Mana yang lebih dulu, mencintai atau dicintai? Dicintai. Kita lebih dulu dicintai daripada mencintai. Ya, jadi kita lebih dulu dicintai daripada mencintai. Nah, karena apa? Cinta itu diawali dengan pengalaman dicintai. Nah, pada sesi ini kita mendalami bagaimana aspek-aspek cinta itu apa saja. Ya, seperti discovery bagian sesi 1, kita juga melihat apa itu cinta itu. Cinta itu apa, Pak Hadi? Memberikan diri kepada orang lain. Pak Lukas? Tidak tahu, karena itu bisa dipahami tetapi tidak bisa dikatakan. Bu Tanti, cinta itu apa? Susah. Kamu tanya saya mau tanya sama Pak Cokro, malah saya lihat loh, kok seperti Lim Swee Leong ya. Pak Fran, cinta itu apa, Pak Fran? Saling memberi, ya. Nah, itu ada banyak pandangan tentang cinta. Anak-anak kita itu cinta ya, bos. Cinta ya sudah senang-senang saja. Ya. Mereka menikmati. Nah, kita itu cinta itu tidak hanya memberi, tetapi juga menerima. Kalau orang itu hanya memberi, tetapi tidak mau menerima, itu bukan cinta. Tidak apa-apa kok, saya menderita asal pasangan saya bahagia. Ini hanya orang-orang yang kelainan yang mengatakan seperti itu. Betul. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Romo, saya itu menerima pasangan saya apa adanya. Itu betul cinta? Iya, betul. Tetapi kalau hanya menerima tok itu tidak cinta. Namanya apa? Pasanganmu selingkuh, kamu biarkan saja. Menerima apa adanya, Romo. Kalau selingkuh penglimo itu. Cinta itu tidak sekedar hanya memberi. Oh, saya itu kan memberi. Pokoknya Romo terserah dia itu mau mencintai saya atau tidak. Saya penting memberi. Ya. Saya sudah senang memberi, saya tidak lihat Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu akan merasa bahwa pasangan Anda akan mengatakan, sebetulnya saya itu dibutuhkan enggak ya? Apakah yang saya buat untuk pasangan itu saya ada artinya enggak? Anda setiap kali ulang tahun itu memberikan hadiah kepada pasangan, diberi hadiah HP, hadiah HT, buat dia macam-macam, kasih hadiah. Dan ketika Anda itu ulang tahun, aku tidak mau kok dikasih hadiah, aku biasa-biasa, aku tidak mau dikasih hadiah, tidak mau makan-makan, tidak mau apa-apa. Orang yang tidak bisa menerima cinta itu berarti kan ada resistensi untuk menolak cinta. Jadi kan ini tidak bisa Bapak Ibu, ini bukan cinta namanya. Cinta itu termasuk membiarkan diri kita itu juga dilayani oleh pasangan. Pi, tolong ambilkan itu. Loh, kamu bisa ambil sendiri kok tidak mau ambil sendiri? Itu kan tanda bentuk cinta kita. Ya, memang kita itu bisa mengambilkan sendiri. Itu repotnya kalau ada Romo keluar menikah dengan seorang ibu. Nah, Romo kan biasa hidup sendiri. Pasangannya meninggal atau hidup kan ambil pusing. Masuk genteng sendiri, masak sendiri. Nah, pasangannya bingung. Saya itu di sini dibutuhkan apa tidak ya? Bapak, ibu-ibu pernah merasakan seperti itu enggak? Atau bapak-bapak itu merasakan seperti itu enggak? Nah, semuanya sudah ditangani sendiri kok. Untuk apa saya ada di dalam hatimu? Kan aneh kalau kita cinta itu hanya memberi tok, tetapi tidak mau menerima. Ya kadang-kadang kita itu diselamati ulang tahun, dipestakan ulang tahun, disorak-sorak itu kan hal yang biasa. Dalam bahasa sederhananya adalah biarkanlah dirimu itu merasakan dicintai. Karena kita itu tidak pernah merasakan dicintai, cinta kita tidak akan tumbuh. Betul, tidak akan tumbuh. Romo-romo itu kalau kami itu hidupnya itu lurus-lurus saja, tidak pernah merasakan kasih sayang, pelukan, ucapan-ucapan mesra dari teman-teman itu ya biasa saja. Saya itu termasuk orang yang logikanya kuat. Orang perfeksionis, kadang-kadang logikanya kuat, idealis. Terus pokoknya relasi dengan orang itu seperlunya saja. Kalau perlu ya sudah, kalau tidak perlu ya sudah. Tetapi begitu saya mengikuti ME, weekend jadi Romo pertama kali, itu saya bisa merasakan bagaimana rasanya dipeluk oleh pasangan suami istri, ya, bukan hanya istrinya, ya, suami dan istri.
Nah. Dan kemudian bagaimana mereka mengungkapkan, Aris, aku mengasihimu, aku mencintaimu, walaupun kemudian menjadi kata-kata moto yang tidak bermutu. We love you, we need you, kadang-kadang tidak ada rasanya. Dan itu dirasakan ya, bagaimana saya pergi itu diantar, dijemput, saya pergi ke Bali kemarin juga diantar, dijemput itu, tidak pernah saya bayangkan. Bayangan saya, ngapain tuh repot-repot, sendiri aja bisa kok. Naik gokar, naik gojek itu sendiri, ngapain tuh? Karena membiarkan diri untuk dicintai. Di sini saya ketemu Pak Peter, tahu-tahu telepon, sudah di Bandung mau, sudah, oke tak jemput ya, makan, padahal makan sendiri ya bisa. Tetapi karena apa? Itu kan ungkapan cinta mereka. Lah itu yang diterima kan itu, bukan sekedar bahwa soal makannya, soal apanya kan tidak. Jadi, tapi Bapak Ibu tidak usah mengundang saya semua, penting nih. Nah, ketika kita tidak bisa menerima itu, berat. Pengalaman kedua yang saya rasakan bertumbuh dalam afeksi tentang cinta menerima, karena sejak dari kecil kan saya dikatakan, kamu itu tinggal di lingkungan bukan Katolik. Kita itu tidak mendapatkan apapun dari teman-teman kita. Ibu jualan itu selalu dikatakan ini mengandung babi. Dan kalau kita itu ada bancaan, ada makanan kardusan yang kita berikan kepada teman-teman itu beberapa dikasihkan ayam. Supaya ayamnya mengandung babi. Jadi mereka mengatakan ayam ya itu babi. Rasanya kan sakit hati loh Pak. Sakit hati, betul. Tapi kemudian itu mengatakan, kamu harus mandiri. Diajari oleh keluarga mandiri. Jadi jari nyapu, ngepel, betulkan listrik, betulkan genteng. Bisa semua saya. Nyetrika aja semua pakaian keluarga saya setrika setiap minggu. Setelah setrika nih, nyetrika nih BH, colot-colot itu. Terus kabeh semua. Nah, sejak kecil memang seperti itu, dididik untuk mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak bisa menerima sumbangan dari orang lain. Maka ketika jadi romo saya itu minta uang tidak bisa. Kalau diberi ya syukur, tidak dikasih ya tidak apa-apa. Cara berpikirnya seperti itu. Dan itu terjadi di keluarga. Kakak saya sama, adik saya sama, kecuali kakak saya yang perempuan, itu beda itu. Itu didikannya lain. Nah, tidak bisa. Nah, pengalaman seperti itu kan membuat saya ya sudah jadi pribadi yang mandiri tanpa memberikan soal afeksi. Wah, tugas di Eropa, ketemu sama orang-orang Spanyol. Orang Spanyol itu kan ya tukang sapu saja kan bagus, cantik toh. Wah, datang di sana itu saya salaman. Kamu menganggap saya itu orang lain apa saudaramu? Saya kan bingung. Loh, kalian itu kan sebetulnya umat kami, anggota keluarga kami. Iya, mengapa kamu salaman dengan saya? Harusnya apa? Dipeluk dan dicium. Dan ciumnya. Dan mereka itu mengungkapkan rasa cinta, rasa sayang itu ya dengan pelukan. Bayangkan, saya itu kalau pergi kan tidak pernah dipegang umat gitu. Kepalanya, disisik pipinya kan tidak pernah. Di sana itu disisik pipinya, diciumi, saya bilang itu bosnya ini sarap apa piye. Tetapi kalau saya tidak bisa menerima seperti itu, males loh, artinya aneh itu malah jadi ya. Ya cuma jangan dipraktekkan di Indonesia, nanti bapak-bapak langsung gini, ketemu orang ceprut. Nah jadi ya belajar untuk menerima juga. Jadi membiarkan pasangan kita mencintai dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah itu penting ya. Tetapi menuntut dengan cara kita juga tidak susah, ya tidak mudah ya. Pokoknya kalau marah saya itu ya kamu itu duduk di sebelah saya. Sudah, istrinya yang minta seperti itu ya kita yang mencintai dengan caranya. Ya seperti itu. Maka kalau pasangan kita itu baru ngamuk, duduk di sampingnya saja. Kupingnya ditutup. Tangannya untuk memegang pundaknya dan ditemani saja sudah cukup. Ya, itu terjadi karena kadang-kadang kan ibu kan marah itu malah bapak-bapakan pergi karena tidak tahan, pergi keluar merokok kempas kempus, setelah itu baru pulang seakan-akan persoalan sudah selesai. Tidak selesai itu, mereka itu masih kobong sini sampai besok pagi dan besok dibahas lagi. Ya itulah ungkapan bahwa cinta itu adalah menerima dan memberi ya. Nah wajahnya itu macam-macam. Jadi cinta itu punya wajah yang bermacam-macam.
ada wajah yang namanya merawat. Orang yang mencintai itu kan menunjukkan caring. Orang yang care itu kan berarti kan pusat perhatiannya bukan pada dirinya sendiri kan. Pusat perhatiannya itu pada orang yang kita rawat. Sama seperti seorang perawat. Yang dibutuhkan apa, yang baik untuk dia apa. Oh sudah tahu sakit gula, nekat beli gula, minum manis, makan nasi saheho. Istrinya itu menyiapkan. Kamu itu selalu mengatur hidup saya. Saya itu mati juga tidak apa-apa, kan tinggal dimakamkan saja. Warisannya kan juga untuk dirimu. Jadi itu kan tanda cinta, perhatian kita. Kadang-kadang dilarang makan ini, makan itu, makan itu, makan ini, makan itu. Lah rasanya kan ini laki-laki kok diatur. Laki-laki kok di apa-apa tidak boleh. Nah itu kemudian kan sakit hati. Nah tetapi itu kalau kita menerima sebagai tanda cinta, itu kan sebetulnya soal perawatan. Seorang istri itu apa memperhatikan suaminya? Pasti lebih memperhatikan suaminya. Bawa ukuran celana saja mesti istri tahu. Ukuran baju itu mesti tahu. Sampai pedalaman kita juga tahu ukurannya. Betul? Coba bapak tahu ukuran pasangannya? Tidak tahu. Beli itu mesti salah. Yakin, Mas? Betul? Anda itu memberikan hadiah kepada pasangan pas ulang tahunnya, mau disurprise, itu mesti keliru semua. Memang sulit membahagiakan wanita, maka lebih baik bapak-bapak bahagiakanlah diri Anda sendiri. Nah itu merawat, caring itu merawat. Ada satu kesaksian seorang bapak itu merawat istrinya itu 3 bulan terkena CA payudara, 3 bulan ya. Jadi merawat, seperti perawat itu. Cerita, ngobrol, duduk manis, diam. Yang bersangkutan itu memang kontraktor ya, bisa ditinggal. Tetapi kan merawat pasangannya itu kan ya luar biasa. Sampai suatu saat itu pasangannya mengatakan, Pi, aku itu kan pasti meninggal. Kalau papi itu mau menikah lagi, papi boleh kok menikah lagi, asal papi mau menunjukkan padaku sebelum meninggal calonnya itu seperti apa. Dan pasangannya mengatakan enggak. Dan ada orang yang sakit juga sama, istrinya itu di rumah sakit Elizabeth, sakit Sancer cervix, kan tidak bisa mempunyai anak. Kemudian dia mengatakan, Pi, selama menikah itu kan aku sudah tidak bisa melayani engkau. Kalau papi itu mau mencari pelampiasan untuk kebutuhannya silahkan. Sampai seperti itu. Maka tidak mengherankan, tembok di rumah itu jebol semua. Maksudnya melampiaskan kemarahan. Nah, cinta itu meneguhkan. Meneguhkan adalah ketika pasangan kita baru drop, baru down itu kita datang meneguhkan ya. Kita datang kunjungan pada orang lain, lingkungan lain. Oh, pasangannya baru KO malah kita tinggal itu. Romo, saya meninggalkan pasangan saya. Hari ini saya mau melayani gereja. Saya mengatakan ini pilihan hidup yang salah. Ya sudah, tinggalkan gereja. Saya asisten imam, tidak apa-apa. Nanti kan banyak imam yang tidak punya asisten dan tetap jadi imam juga. Tidak masalah. Jadi meneguhkan, tanggung jawab, mengenal dan saling memberi. Itu wajah-wajah cinta. Wajahnya bisa tambah macam-macam. Nah, kemudian cinta itu kan pengalaman manusiawi. Tetapi bagi kita visi Kristiani, cinta itu kan kas yang kita kenal dengan nama agape. Kasihlah sebagaimana aku telah mengasihi engkau. As I have loved you, logonya MA. Kunci pedoman kita itu adalah bahwa cinta itu bukan sekedar himbauan, tetapi itu adalah perintah. Maka aku memerintahkan kepadamu, ini adalah perintah baru yang kuberikan padamu, bukan himbauan. Mencintai itu adalah sebuah perintah untuk mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau, bukan sekuat saya mengasihi engkau. As I have loved you. Nah itu cinta kita itu bernuansa kepada cinta ilahi. Nah ini kunci-kuncinya nanti seperti itu. Pedomannya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah itu nanti larinya beda ya. Yang kita sebut sebagai cinta agape. Tidak usah. Nah, setelah kita sharing tentang cinta Yesus Kristus, yang kita sharingkan apa? Yang kita sharingkan adalah pengalaman Tuhan itu, saya merasa dicintai oleh Tuhan. Itu yang kita sharingkan bagian yang pertama ini.
Kapan sih, di mana sih saya tuh merasa paling dicintai oleh Tuhan? Romo, pada waktu itu saya naik mobil pergi dari Bandung ke Semarang. Pada waktu itu saya menyanyikan lagu pujian. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya, dan pasangan saya itu karena begitu yakin jalan dengan Yesus, lari 140 km per jam. Nah, kemudian tahu-tahu guling mobilnya masuk ke sawah, dan pada waktu itu lagunya berubah, mujizat itu nyata. Romo, terima kasih, saya itu pengalaman dicintai oleh Tuhan. Saya mengatakan itu pengalaman dicintai Tuhan, tetapi dirimu berubah enggak? Enggak, Romo, suami saya tetap ngebut. Nah, itu yang namanya itu mencobai Tuhan Allah. Nah, itu kita seringkan dari pengalaman awal, pengalaman dicintai oleh Tuhan yang mengubah hidup kita menjadi baru. Misalnya itu kan ada kita trauma tentang pengalaman masa lalu, pernah dipukul orang tua, pernah mengalami entah itu mengalami pelecehan atau mengalami tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, pengalaman-pengalaman itu dapat dibagikan kepada teman-teman kita bahwa kita itu merasa dikasih Tuhan dan itu mengubah hidup kita. Teman-teman Priskat, wah berkat itu kalau disuruh sharing tentang kesaksian camp itu wah mesti berkobar-kobar. Teman-teman ME itu kalau disuruh kesaksian tentang bagaimana weekend ME itu mengubah relasi itu mesti berkobar-kobar. Romo itu kalau disuruh bercerita tentang panggilannya, tentang pertobatannya mesti tidak ada yang mau. Ya karena apa? Ya karena kekurangan, ketahuan. Ya. Jadi yang kedua adalah cinta suami istri. Cinta suami istri itu sama seperti cinta biasa, tetapi ini cintanya adalah cinta yang berbeda dan khas. Bedanya apa sih cinta suami istri dengan cinta sebagai saudara? Iya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa untuk saudara kita. Karena apa? Yuk khas. Cintaku bukanlah cinta biasa. Itu lagunya Afgan. Dan kemudian ada lagunya Atmes. Apa lagunya Atmes apa? Aku tak punya bunga, namun cintaku hanyalah luar biasa. Boh, sudah tahu. Nah, jadi cinta suami istri itu khas, berbeda dengan cinta sebagai teman, bisa cinta sebagai kroni-kroni yang kita kumpul badminton atau sepak bola itu beda. Karena apa? Cinta ini adalah cinta yang manusiawi, wajar seperti cinta biasa, tetapi bebas, total dan heteroseksual. Otomatis orang yang termasuk LGBT itu selalu mempunyai peran, entah dia itu feminim atau dia itu maskulin. Ya ini LGBT sudah tidak menjadi masuk dalam DSM 5. Gitu. Sudah dianggap sebagai kewajaran. Kemarin teman saya Romo Eko kontak dari Texas mengatakan perjuangan kami itu dua, Romo, di sini. Yang pertama adalah mempertahankan bahwa perkawinan itu adalah pria dan wanita. Yang kedua adalah membantu anak-anak kami supaya anak-anak kami itu semakin sadar bahwa LGBT itu bukanlah sesuatu yang sewajarnya, appropriate life. Ya. Nah, kalau yang sudah unappropriate life kita dijadikan life yang normal life kan jadi kacau. Yang wajar dan yang tidak wajar itu kan kemudian jadi kacau. Seakan-akan membaptis bahwa LGBT itu adalah hal yang wajar. Bagaimana kita dapat menikah dengan orang yang sama-sama lakinya? Coba, aura pedang-pedangan, tung 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 tung. Nah, cinta yang heteroseksual, kita tertarik normalnya kan dengan perempuan tuh ya. Nah, kalau kita tertarik dengan laki-laki kan persahabatan. Nah, kita itu kumpulnya dengan teman-teman kita yang heteroseksual, setia dan eksklusif. Karena apa? Karena diungkapkan secara khusus, berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang kita lakukan dengan orang lain, dengan anak-anak kita. Cinta eksklusif, kalau kita memeluk ya kita memeluk pasangan kita. Bukan seperti kita memeluk teman kita dengan temannya sendiri itu, wah ciuman, ibu apalagi ketemu dengan, waduh sayangku, ciuman. Kalau dengan pasangannya, dipeluk saja tidak pernah ya. Ya suami-suami kalau tanpa istri, bro gimana kabar? Plok. Dengan istrinya sama sekali pegang aja tidak.
Itu kan aneh menurut saya ya. Wong kita itu sebagai suami istri kan ya seharusnya cinta itu bentuknya yang kelihatan nampak lah. Kita itu kumpul bareng, kita itu ya mesra kalau pergi gandengan. Kalau kita itu omongannya juga sudah omongan lain ya. Misalnya sederhana lah, manggil pasangan kita dengan namanya. Riz. Kan aneh ya. Atau mengandung pipi. Kalau pi kan masih lumayan, papi. Atau kalau yang panggilnya itu apa? Apa? Hai. Kamu sini. Panggil pasangannya dengan kata kamu itu rasanya gimana itu? Paling enggak kan ya sudah satu beb atau? Beb, gimana beb? Bab, gimana bab? Bab. Nah, itu hanya soal panggilan aja sudah merasa kedekatan. Sayang. Kalau ibu itu mudah lah dengan menggunakan kata-kata sayang, papi, gimana. Tetapi bapak-bapak itu susah mengatakan hal seperti itu. Jangan sebut-sebutkan ya, kamu itu istri saya, kamu itu adik saya ya. Kalau berteman di mana-mana, sarap ya. Nah, jadi cinta ini memang cinta yang kelas eksklusif, totalitasnya kemesraannya hanya untuk itu, tidak untuk yang lain. Kedekatannya hanya untuk itu, tidak untuk yang lain. Termasuk di situ adalah yang namanya cinta yang eksklusif dan subur. Itu khas perkawinan, tidak bisa ditukar. Jadi cinta perkawinan itu memang dasarnya adalah cinta persahabatan, tetapi bukan cinta kakak adik. Romo, kami sudah hidup seperti kakak adik, itu tidak normal Bapak Ibu. Pasangan suami istri hidupnya mesra lah. Tunjukkan pada kami bahwa kami itu iri dengan Anda, walaupun saya tidak tertarik. Ya sudah terlanjur saya. Kan seneng itu loh, di gereja itu lihat mereka yang sudah sepuh, kemudian jalan bareng, runtang-runtung, kemudian pada satu salam damai itu berpelukan satu sama lain. Kita mengatakan, wes tuwek kok gitu, itu ngapain, apa tidak ada malu sama anak-anak. Kita itu sudah tua itu ngapain kok mesra-mesranan. Di depan anak-anak itu merangkul, pi janganlah, pi nanti di kamar saja. Di depan anak-anak biar tahu bahwa yang namanya cinta kemesraan seperti itu. Nah ya memang seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau mau menikah dengan tetangganya ya enggak. Nah memang cintanya seperti itu. Nah ini sekarang kita lihat apa itu cinta. Bro nanti kalau saya sudah habis waktunya diberitahu ya. Ini soal cinta. 为了什么而相爱？为了有人照顾，为了争吵。我怎么总为了他？还是为了不再孤独？要我现在让我跟他说点啥吧，我现在怎么说是陪他一起，让他去坚持。让他有那种就是活了希望，然后甚至说是给他打气，给他加油。我想跟他好好的生活下去，我想跟他开开心心的过日子，所以我的坚强。两个陌生人，在2013年的七夕之前，彼此之间还没有任何交集，而在之后的1个月，决定将余下的人生永远交织在一起。最近我在说一下我的英文，不管变成啥样，我都会陪你到最后。我是你的乖乖，你把人谈完了，我可以搀你另一半，或者抱着你啊，背着你啊，你要去哪儿咱去。就是自从认识了严爱斌之后，我才觉得，感觉这个生活就是活下去有意义。从网聊
我拿着手机，到见面，这手机摇一摇是啥东西，我就随手摇了2下。从逛街到闪婚，以后你在一天，我陪你1天；你在1年，我陪你1年。有你莹莹在的地方，才是我严海滨的家。从终日与点滴和眼泪相伴的病人，到收获爱情与爱心的美丽新娘，俺以后的生活一定会很好，对不对？只要活着，以后肯定会很好。他们正有鲜活的生命，经历着那些不可思议的桥段。他们不顾亲人朋友的反对，在舒服的同时，我让他们随我去祝福。他们不信命运的无情。我每次不喝药的时候，他都该哭了。他说莹莹，你看，这是咱唯一的希望，也是最后的希望了。你别让老公连这点希望都没有。他们不奢望一生很长。我就说了一句话：莹莹，咱只要是活着，咱俩以后会更加完美。我会更爱你，我会更宠你，我会更惯你。爱情有时让人很无助，因为你用生命也无法挽留它；爱情却也让人很幸福，为了它，你真的愿意把一切放下。我觉得这个世界上我是最幸福的人，因为我除了在我病就是疼的时候会让我感到痛苦，其余的我没有感觉到我很痛苦，我觉得我很幸福。人到底是为了什么而相爱？ Nah, pertanyaan untuk sharing kita. Ini kisah nyata loh ya Pak Udu ya. Pertanyaan untuk kita adalah, kapan sih aku tuh merasa bahwa diriku itu adalah paling istimewa bagi dirimu? Mumet nih. Kapan saya itu merasa, kapan saya itu merasakan bahwa diri saya itu istimewa bagimu sehingga engkau mengorbankan hidup, banyak dari hidupmu itu untuk saya? Kapan itu? Peristiwanya apa? Dan kemudian bagaimana apa yang saya alami pada waktu itu ketika aku merasa diriku itu istimewa di hadapanmu. Waduh Romo, kapan ya? Kapan ya Romo? Nah, sekarang direnungkan dulu. Jangan diomongkan dulu dengan temannya. Direnungkan dulu, kapan sih aku itu merasa diri istimewa bagi pasanganku. Dan kemudian apa yang aku alami pada waktu itu. Peristiwanya apa? Di mana? Kapan? Sambil ingat-ingat saya cerita. Romo itu istimewa enggak Bapak Bu? Istimewa bagi umat kebanyakan. Tetapi kembali lagi, kalau Anda sakit, Romo sakit, sudah tua sakit itu istimewa enggak? Yang nengok siapa? Yang merawat siapa? Enggak. Dan itulah pengalaman kesepian yang dialami kadang-kadang oleh seorang imam dan akan dialami oleh seorang imam. Ketika dia itu apa? Dia sakit, yang telepon paling umat itu pun tanya, Romo bisa enggak mimpin misa? Saya baru opnam di rumah sakit. Bisa di kepala saya itu pening umat ini payah. Saya itu baru opnam di rumah sakit. Saya nanti lihat jadwalnya, Romo bisa ditolong jadwal sekarang ini mendesak Romo. Padahal saya sakit opnam loh itu. Pak Ijo teman-teman. Nah, dapat dibayangkan sakit sendirian, telek-telek itu WhatsApp isinya, Romo kami mendoakan ya supaya ya seneng. Tapi Bapak Ibu, siapa yang merawat? Suster yang merawat di rumah sakit. Yang jenguk umat itu memberi macam-macam. Sudah lau sakitnya tipes kasih jeruk kan. Itu sudah sakit menderita, penderitaan mental juga kan. Datang ditanya Romo sakitnya apa, datang lagi umat Romo sakitnya apa. Waduh, saya bilang itu sudah tertulis. Kemudian saya itu kan pening kepala saya karena trombosit turun 23 kan? Kemudian sama suster dikancing, ketap kedip. Wah ini apakah ini menjadi akhir hidup saya? Dan pengalaman apa? Kesepian. Akhirnya umat itu datang pas butuh tok. Dan setelah itu ya sudah enggak itu. Apa? Kalau enggak butuh kan apa Romonya? Nah, itu pengalaman yang dialami oleh seorang imam. Harus berani mengalami pengalaman kesepian.
aku itu bukan siapa-siapa bagi siapapun kecuali bagi Allah. Romo-romo menderitanya di situ Bapak Ibu. Bisa dekat tetapi tidak bisa lekat. Bisa akrab tetapi tidak bisa untuk memiliki. Tidak bisa mendapat pan khusus walaupun di pastoran, Ibu Romo, ini siapkan ya, kami siapkan kopinya, kami siapkan makannya. Pada waktu itu saja, itu pun sekali itu. Hariannya tidak ada. Ambil dewe, makan dewe, masak dewe, jasa dewe, sudah. Nah, itu berbedanya dengan orang yang menikah, Bapak Ibu. Menikah itu diri kita itu pasti istimewa di hadapan pasangan. Sharing itu tidak mudah, Ibu ya, karena kebanyakan dari kita itu kan sharing itu adalah peristiwa umum. Nah, ketika kita dengan katekese ini, sharing adalah peristiwanya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan itu yang kita ceritakan kepada teman-teman kita. Itu akan lebih presisi. Dan mungkin bagi orang lain biasa, tetapi bagi saya itu luar biasa. Saya masih ingat pengalaman saya itu sakit malaria. Saya kedinginan, haus, panas, badannya panas. Apa yang dilakukan ibu saya? Menyelimuti saya sambil memeluk saya. Ini saya masih ingat di kepala saya. Saya masih ingat ketika saya itu hari Minggu mancing di 4 kilo sana, 4 kilo dari rumah itu saya mancing. Kemudian saya lupa pergi gereja. Bapak itu jalan kaki bilang mana? Li, orang Semarang bilang Li, untuk pulang ke gereja. Saya menunjukkan, Pak, saya dapat ini apa? Ikan besar. Saya bawa dengan bapak saya dan bapak saya itu pegang saya itu jalan kaki. Tidak marah, tidak apapun, dan kita ke gereja. Itu pengalaman itu masih terngiang di sini itu apa? Pengalaman bahwa saya itu istimewa dan orang tua itu memberikan pengorbanan luar biasa untuk saya itu kan karena itu. Nah itu hal yang luar biasa. Sebelum saya tabisan, ibu itu mengatakan pada hari terakhir ketika beliau sakit dan mau meninggal, bahwa aku terus berdoa untuk kalian. Itu kata-kata yang sampai sekarang itu masih ingat. Bahwa selama ini itu begitu ibu meninggal itu saya lihat di bukunya itu doa untuk para calon imam itu ada. Setiap hari doa. Saya tidak tahu selama saya jadi frater bahwa ibu saya mendoakan saya. Tetapi itu kan pengalaman sederhana, tetapi penting bagi hidup kita bahwa hidup kita itu istimewa bagi orang lain.